Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Malam hari ini mari menutup hari bersama Tuhan. Dalam perumpamaan gembala dan domba, Yesus mengajarkan kepada kita tentang pentingnya mendengar suaranya. Ia menyatakan bahwa ia adalah pintu masuk ke dalam kandang domba, dan hanya melaluinya kita dapat mengalami hidup yang sejati. Suaranya yang lembut dan penuh kasih tidak hanya memanggil domba-dombanya, tetapi juga memimpin mereka. Gembala yang baik memanggil domba-domba dengan namanya, karena ia mengenal mereka secara pribadi. Suaranya yang akrab bagi setiap domba menunjukkan hubungan yang intim antara gembala dan domba-dombanya. Ketika domba-domba mendengarkan suaranya, mereka mengikutinya dengan setia karena mereka mengenal suaranya. Namun, domba-domba tidak mengenal suara orang-orang asing. Mereka belajar membedakan suara gembala yang baik dari suara-suara yang menyesatkan. Demikian pula sebagai umatnya, kita perlu belajar mendengarkan suaranya dengan teliti. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan suara-suara yang membingungkan, godaan, dan juga tipu daya. Tetapi jika kita fokus pada firman-Nya, memperdalam hubungan kita dengannya melalui doa dan mengandalkan bimbingan Roh Kudus, kita akan membedakan suara yang benar dan suara yang menyesatkan. Mendengarkan suaranya membawa kehidupan yang penuh arti. Kita mengalami kedekatan dengannya, merasakan kasih-Nya yang tak terbatas, dan dipimpin oleh-Nya ke jalan yang benar. Dalam ketaatan dan kepercayaan kepadanya, kita menemukan ketenangan dan kepastian yang hanya dapat ditemukan di dalam Kristus. Marilah kita tekun mendengarkan suara gembala yang baik, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Yohanes 10 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu,
tetapi dengan memanjat tembok. Ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Bapa di sorga, di malam hari ini kami membaca, kami mendengarkan kembali akan firman Tuhan yang mengingatkan bahwa Yesus Kristus adalah perantara kami satu-satunya yang memampukan kami untuk kami bisa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Seringkali Tuhan kami mungkin tidak dapat membedakan manakah suara kebenaran, manakah suara batin kami sendiri yang diombang-ambingkan oleh dunia, oleh godaan si jahat, dan suara-suara yang berusaha menarik kami jauh daripada Tuhan. Di malam hari ini kami mohon kepadamu, tolonglah kami Tuhan, untuk kami dapat memiliki hikmat, bisa membedakan suara-suara yang tidak perlu kami dengarkan, yang perlu kami jauhi, yang perlu kami abaikan saja. Dan manakah suara yang benar-benar datangnya dari Tuhan, dan kami pun boleh mentaatinya dengan baik. Kami tidak mau Tuhan didapati sebagai domba-domba yang tidak berjalan sesuai dengan arahan gembalanya. Kau adalah gembala yang baik, yang memberikan suara yang baik, suara yang tepat, arahan yang baik, arahan yang memampukan kami untuk kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Untuk itu Tuhan, jangan biarkan kami terlena dengan suara-suara yang mungkin lebih mudah untuk kami taati, untuk kami turuti, dan mungkin mendatangkan keuntungan secara pribadi bagi kami. Kami mau Tuhan hidup untuk mendengarkan suara Bapa. Tolong kami Tuhan, untuk kami punya keberanian menolak, keberanian menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai domba-domba Kristus yang sudah Engkau selamatkan. Engkau tahu tidak mudah bagi kami Tuhan, tapi kami percaya kuasa anugerah-Mu selalu cukup dan terlampau cukup bagi kami untuk kami menjalani hidup kami selama kami di dunia. Dan di malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan waktu tidur kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kami bisa tidur dengan nyenyak, dengan rasa aman yang datangnya dari Engkau, sehingga pulas tidur kami malam ini, dan esok hari kami siap untuk memulai hari kami bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara
Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.